Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Fauzana Putra dengan NIM 21106060073 dari kelas praktikum pemrograman komputer kelas F. Di sini untuk tugas modul 1 kita diharuskan untuk membuat suatu program di mana kita harus membuat volume bangun ruang minimal 3 bangun ruang. Nah, yang pertama di sini saya mau input fungsi kubus. Fungsi kubus fungsi itu keywordnya def. Jadi kita tulis def spasi kubus buka kurung buka tutup lalu titik 2. Ini kalau mau fungsi pertamanya harus gini dulu. Lalu saya tulis S karena S aja. Kenapa? Karena rumus volume kubus ada sisi kali sisi kali sisi. Nah, lalu kenapa ini saya pakai garis bawah? Karena kita nggak bisa spasi, jadi harus garis bawah. Kalau pakai spasi maka akan invalid syntax. Kenapa ini pakai float inputnya? Karena agar bisa menekan bilangan desimal. Lalu ini yang keluar bakal ini masukkan nilai sisi. Ketika udah sisi nilai sisinya di input, maka program akan menjalankan rumus ini, lalu akan keluar di sebelah sini hasil sama dengan volume kubus, yaitu yang ini. Untuk balok ada P, ada L, ada T karena rumus volume balok P kali L kali T. Ininya sama, kesananya sama. Dannya di ininya aja satu-satu yang harus diinput fungsinya. Nah, kalau tabung ada pi. Karena pi sudah terprogram di Python, jadi pi kita langsung saja pi sama dengan 3,14. Nah, untuk di Python koma itu titik. Lalu ada R, ada T. Karena rumusnya pi kali R kali R kali T. Nah, ini sebenarnya bisa saja gak dikurung kayak yang ini, kayak yang kerucut. Ini sama saja karena R kuadrat adalah R kali R, jadi sama saja. Ini rumusnya 1/3 kali pi kali R kali R kali T. Untuk bola, nah ini untuk bola pakai kurung, tapi sebenarnya hasilnya sama aja. Untuk prisma luas A sekali tinggi, untuk limas luas A sekali tinggi. Nah, setelah semua bangun ruang saya input ulangi. Jadi ini nyambungnya ke bawah. Jadi kalau misalnya saya ke bawah dulu, ini untuk percabangannya. Kita input if jika pilihan 1, maka saya tambahin program dulu. Apakah kan takutnya salah? Sebenarnya saya mau hitung kubus, tapi malah ke input tabung yang nomor 3. Jadi saya tambahin ini, apakah benar kamu ingin menghitung ini? Jika iya, maka akan langsung ke rumusnya, rumus kubus. Kalau enggak, akan kembali ke menu utama yang ini. Nah, jika nggak milih 1 sampai 7, misal nomor 8, kan 8 nggak ada nih, nggak ada bangunan apapun. Jadi nanti di program yang di run-nya, nanti Anda selalu input nomor bangun ruang. Nah, nanti ke sini masuknya ke fungsi yang ini. Fungsi ini dipanggil, yang ini ulangi, nanti keluarnya ini. Anda ingin masuk ke menu utama. Jika iya, if iya, maka akan kembali ke menu utama yang ini. Kalau tidak, maka akan keluar dari aplikasi. Jika if else, ini karena dua pilihan aja, berarti if else. Nah, setelah input fungsi ulangi, saya masukkan input menu utama. Jadi ada yang 1 kubus, yang 2 balok, sampai yang 7 limas. Akan keluarnya ini. Nah, lalu input pilihan. Nah, kalau ini kan input.
Kalau yang ini, yang lain float. Kenapa? Karena ini angka-angkaan dan bisa desimal. Kalau ini integer, bilangan bulat, karena di sini kan masukkan nomor bangun ulang yang ingin dihitung volumenya. Ini cuma 1 sampai 7, jadi gak bakal mungkin desimal karena di if pilihannya juga angkanya angka bulat. Nah, ini kenapa tidak sejajar if-nya? Karena gak bisa. Karena setelah if itu adanya elif yang bisa banyak. Seperti itu. Ini if elif karena 2. Nah, yang pertama kita input yang pertama kita panggil ada menu utama, jadi ke sini. Nah, untuk lebih jelasnya, ini sebentar. Kenapa ini satu-satu? Karena kalau cuma satu, munculnya di kubus aja. Jadi kita harus input satu-satu di pilihan 1, pilihan 2, sampai pilihan 7. Kalau ini gak usah karena nanti bakal ke menu utama. Seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita coba run programnya. Tadi saya lupa menjelaskan kenapa ini kan ada 2 pilihan. Tapi ininya if elif, sedangkan kalau ini if else. Kenapa? Karena kalau ini kan ada keterangannya. If yakin ya elif, yakin and. Nah, kalau else itu gak ada keterangannya. Misal kalau else mau dikasih keterangan, gak bisa. Kalau di run, programnya gak jalan. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau pakai keterangan, pakai if elif. Mungkin ya itu. Nah, sekarang kita run programnya. Misal kita ini kan ada 1 sampai 7, misal kita input 9. Nah, maka Anda salah input nomor karena 9 nggak ada di sini. Jadi apakah Anda ini masuk ke menu utama? Jika kita pilih tidak, maka program akan terhenti, maka Anda akan keluar aplikasi muncul ini. Nah, kita coba lagi run. Nah, kita coba lagi input 9. Apakah Anda ingin masuk ke menu utama? Kita pilih ya, maka akan kembali lagi ke menu utama. Nah, misal kita ingin hitung kubus. Nah, tapi ternyata pengennya hitung tabung. Jadi apakah yakin Anda ingin N? Anda ingin menghitung kubus? Enggak, saya pengennya tabung. Nah, kita pilih N. Akan kembali lagi ke menu utama. Kita coba ingin menghitung tabung. Kita pilih ya. Nah, tadi kan rumusnya ada tuh. Jadi kita input jari-jari lalu tinggi. Nah, hasilnya 1808. Kita coba hitung di kalkulator. Nah, untuk tabung rumusnya adalah Pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, Pi kan 3,14 dikali R kuadrat. R-nya tadi 8 dikali 8 dikali tinggi 1808. Nah, ini udah sama ya. Berarti rumusnya benar. Nah, kita sekarang mau coba lagi menghitung bola nomor 5. Dia saya yakin jari-jarinya misal 5. Hasilnya langsung keluar 523,333. Kita buktikan di kalkulator. Nah, bola rumusnya adalah 4/3 dikali Pi dikali
R pangkat 3. Pi 3,14 dikali 4/3 dikali R pangkat 3. R-nya tadi 5 kali 5 kali 5. Hasilnya 523. Sama ya. 523,333 sama seperti yang tadi ada di program hasilnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.